Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Properti dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan selalu sehat ya. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jadi pagi hari ini ketemu lagi dengan channelnya Fan Property yang akan membahas tentang all about property, desain, review rumah dan juga perumahan ya. Jadi hari ini Fan Property berkesempatan untuk mereview salah satu perumahan Islami yang ada di Kota Malang, dan ini digadang-gadang adalah pertama dengan konsep Islami yang ada di Kota Malang, yaitu di Adina Residen. Jadi di belakang saya sudah ada gate-nya, dan ini adalah Adina Residen, dan Adina Residen ini berdiri di atas lahan kurang lebih sekitar 4,5 hektar, bahkan informasinya adalah bisa diluaskan sampai 6 hektar. Di sini ada dua tahap, jadi tahap pertama dan juga ada tahap kedua. Nah, nanti seperti apa tahapannya, tahap 1 dan tahap 2-nya, tipe rumahnya seperti apa, harganya seperti apa, nanti kita lihat masuk ke dalam ya. Saksikan terus atau ikuti terus kami hari ini di Adina Residen. Ya, baik Sobat Properti. Jadi tadi saya jelaskan tentang kawasan Adina Residen dari awalnya, maksudnya adalah berdiri di lahan berapa, 4 hektar sampai 6 hektar pelebarannya, tapi sekarang sudah nyampe 4 hektar, jadi perluasan sampai 6 hektar nantinya. Ada tahap 1, tahap 2. Nah, sekarang masih di tahap 1. Jadi lokasi di Adina Residen ini sangat strategis ya, masih di Kota Malang, terus dekat dengan pintu tol Karanglo atau Singosari, terus ke Kota Batu juga cukup dekat, hanya kurang lebih sekitar 15-20 menit, dan kawasan ini masih sangat asri. Nanti Anda bisa lihat, teman-teman Sobat Properti bisa lihat view-nya Gunung Arjuno kelihatan, view-nya gunung di sebelah barat Gunung Kawi juga kelihatan di sini. Jadi memang posisinya Adina ini masih di ketinggian ya. Nanti kita lihat lebih jauh di dalam rumahnya. Nah, sebelum saya ajak Sobat Properti untuk melihat tipe rumahnya, saya jelaskan dulu bahwa Adina Residen ini punya beberapa fasilitas yang cukup lengkap. Yang pertama adalah ada di belakang saya ini adalah lapangan berkuda, sekaligus dipakai untuk lapangan panahan. Jadi cukup sunnah karena memang membawa konsep Islami atau konsep syariah, sehingga memang olahraganya olahraga yang Islami atau syariah, yaitu panahan berkuda. Nanti Sobat Properti bisa lihat kandang kudanya seperti apa. Terus sekarang lagi pembangunan untuk Islamic Center. Jadi di situ nanti ada Islamic Center nantinya untuk memang pembelajaran Islam, dan juga mungkin ada pesantren kecilnya nanti kedepannya seperti itu rencananya katanya. Jadi cukup lengkap nanti fasilitas untuk keagamaan dan juga olahraga. Dan juga yang menarik adalah nanti kedepannya di akhir ada pembangunan untuk kolam renang. Nah, ini yang menarik, kolam renang. Nanti lokasinya mungkin di depan, jadi katanya sih di galeri marketingnya. Nanti Sobat Properti akan melihat galeri marketingnya seperti apa di depan nanti, dan itu akan kedepannya akan dijadikan fasilitas kolam renang untuk penghuni di Adina Residen seperti itu ya. Baik Sobat Properti, jadi itu tadi fasilitasnya. Langsung kita nanti masuk untuk melihat tipe rumahnya, desainnya seperti apa, dan harganya nanti seperti apa. Dan kita lihat juga nanti tahap 2-nya seperti apa ya, karena tahap pertama namanya tetap Adina Residen, kebetulan konsepnya memang modern minimalis Islami. Yang kedua ada tahap 2, kebetulan konsepnya berbeda. Adina Residen mengusung konsep country garden, jadi konsepnya seperti Skandinavian tapi dindingnya seperti country lah, seperti itu. Nanti kita lihat seperti apa. Yuk ikuti terus video ini sampai ketemu di dalam Adina Residen. Nah, Sobat Properti, jadi tadi mungkin Sobat Properti sudah melihat bahwa proses pembangunan dari Islamic Center, jadi lebih tepatnya sebenarnya namanya Ihyanul Quran, jadi untuk pembelajaran metode Al-Quran, dan sudah mulai aktif yang lantai 1, dan Sobat Properti tadi melihat sudah mulai ada kegiatan di situ, bahwa
Islamic Center ini atau Ihyanul Quran ini, gedung ini berada di dalam satu kawasan Adina Residen. Jadi fasilitas Adina Residen cukup lengkap sebenarnya untuk hunian Islami pertama yang ada di Kota Malang. Nah, Sobat Properti, jadi ini adalah salah satu rumah di tahap 1 dari Adina Residen, yaitu tipe 75, luas tanahnya 91, standar 91. Tapi kebetulan rumah yang di belakang saya ini adalah luas hook, jadi tipenya tipe hook. Jadi karena pojokan jadi ada sisa tanahnya, dan dari segi garasinya ini cukup lebar. Mungkin request dari orangnya tamannya hanya di samping aja, diambil di samping sampai samping, di tengahnya untuk garasi mobil, jadi bisa buat 2 mobil, ada MPV dan juga ada city car. Kalau dari segi desain rumahnya ini masih mengusung konsep sebenarnya modern. Kalau dari tampak depannya kelihatan umum, modern, minimalisnya, dan di atasnya ada ornamen ya, ornamen atau hiasan GRC seperti Islami. Kenapa kok Islami? Karena hiasan-hiasan semacam ini biasanya ada di masjid yang ada di Indonesia biasanya. Makanya dia konsep desainnya adalah modern, minimalis, Islami ya, karena ada Islaminya dan berada di dalam perumahan Islami. Nah, kalau dari spesifikasi bangunan di dalam sebenarnya standar partisi ruangannya adalah di bawah ada 1 kamar mandi, ada dapur, ada 1 kamar tidur. Kalau di atas ada 2 kamar tidur dan juga ada 1 kamar mandi dan juga ada balkon ya. Dan kita kebetulan belum bisa masuk ke dalam karena ini sudah laku unitnya. Nah, ngomong-ngomong masalah unitnya di tahap 1 ini, sekalian saya sampaikan bahwa harga di tahap 1 ini dengan bangunan atau luas bangunan tipe 75, luas tanahnya 84, ada yang paling kecil 84 dan juga ada 81, itu ditawarkan masih harga 900 jutaan. Dan skema bayarnya pakai skema syariah, kita nggak pakai perbankan, jadi memang konsepnya pakai konsep syariah, kebetulan di Adina Residen. Dan developernya Primaland memang dari dulu sudah terkenal, dia mengusung konsep atau membangun perumahan dengan peradaban Islamnya, yaitu konsepnya syariah, jadi skemanya langsung angsurannya ke developer ya. Nanti lebih jelasnya mungkin bisa tanya-tanya di deskripsi video ini. Nah, ini di tahap 1 Sobat Properti. Kita akan masuk lagi nanti ke tahap 2, desain rumahnya seperti apa, spesifikasi bangunannya seperti apa, partisi bangunannya seperti apa, dan juga mungkin kawasannya seperti apa di tahap 2. Oke ya, sampai ketemu nanti di tahap 2. Mari kita masuk. Ya, Sobat Properti, jadi ini kita berada di dalam kawasan tahap 2-nya Adina Residen. Nah, yang menarik dari tahap 2 Adina Residen ini adalah akan ada dibangun masjid. Jadi masjid di Adina Residen ini akan dibangun di tahap 2 ini. Lebih tepatnya yang ada di klaster Country Garden ya, klaster Country Garden. Jadi European Country ya, seperti itu. Jadi ini Country Garden. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa ini konsepnya memang sedikit berbeda. Jadi dia mengadopsi desain dari country ya, modelnya seperti ini, dan minimalis tetap karena luas tanah yang ditawarkan di sini mulai luas tanahnya 60, tipe rumahnya tipe 55. Yang paling kecil 55 60, yang paling besar tetap di tipe 75, luas tanahnya 91. Tapi sangat berbeda jauh dari segi desainnya di depan seperti apa ya. Jadi ini memang di atasnya seperti country seperti itu. Kalau memang lancip-lancip itu biasanya Skandinavian ya, tapi ini memang dia konsepnya seperti country, lebih tepatnya di Country Garden ya. Nah, Sobat Properti, ini kawasan yang tahap 2 yang saya bilang tadi bahwa ini lahannya sudah kurang lebih sekitar, kalau pembangunan kurang lebih sekitar 2 hektar. Nanti perluasan sampai ke arah barat sana dengan sebelahnya masjid tadi itu luasnya sampai 4-6 hektar. Perluasannya seperti apa ya. Nanti kita jelaskan, saya jelaskan di depan nanti konsepnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti bisa masuk. Sobat Properti, jadi ini di belakang saya tepat adalah salah satu unit dari Country Garden yang luas tanahnya 60, tipenya 55. Standar sebenarnya, tapi ini manis sekali ya, jadi desainnya memang manis sekali. Di Malang sebenarnya saya belum menemukan sih sebenarnya pakai konsep seperti ini. Kayaknya mungkin kalau memang di Malang belum ada, ya ini yang pertama kali dari proyeknya Adina Residen. Nah, kalau dari depan, fasad depan ya dia pakai ornamen batu bata ya. Ini pakai batu bata. Kalau pembangunan standar semua Adina Residen pakai bata merah. Jadi memang lebih kuat untuk bata merah.
Kalau row ya mungkin saya tadi belum jelaskan tentang row atau jalannya. Semua jalan utama dari Aden Residen minimal 7 meter. Ya, kalau masuk ke klaster ini 7 meter, kalau yang jalan utama itu bisa lebih dari 8-9 meter lebih ya. Nah, ini kenapa kelihatan manis adalah ketika tanah itu dari jalan terus agak naik sedikit dan ada ini dibuat tangga sedikit, ini menjadi kesan rumah itu manis ya. Terus ada ini pelindung ya, sebenarnya ini untuk pemanis saja, tapi itu yang membuat menarik. Terus kalau air listrik biasa standar, dia pakai PDAM, di sini pakai PDAM. Ini hiasannya pakai dindingnya pakai bata khas dari country. Di atas ada hiasannya pakai dia kayu yang anti air dan dicat warna putih. Khas country-nya adalah kelihatan dari jendela. Jadi jendela itu kecil, bentuknya kotak-kotak banyak. Nah, itu country banget memang seperti itu ya. Nah, ini lebarnya 6, kurang lebih 6 meter dan cukup minimalis, dan ini sangat cukup untuk keluarga baru. Jadi satu mobil MPV cukup, terus mungkin 1 atau 2 motor cukup. Nah, ini tamannya Anda bisa manfaatkan untuk tanaman hias, atau mungkin Anda bisa berkebun atau mungkin apalah, terserah, ini hak Anda nanti kalau punya rumah di sini. Nah, Sobat Properti, jadi ini tipe country gardennya yang informasinya adalah ditawarkan dari mulai harga pembukaan dulu 500 ya. Sekarang paling murah ada di angka 700 jutaan. Yang paling mahal sudah 1 miliaran di atas di sini ya. Dan sama skema pembayarannya masih pakai syariah karena betul-betul konsisten di konsep pembayaran syariah langsung ke developer ya. Jadi angsurannya ke developer. Nanti Sobat Properti kalau kepingin tahu lebih jelas, Sobat Properti bisa lihat di deskripsi video ini. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk country garden ini ya. Nanti kedepannya kita update terus untuk pembangunan Adina Residen ini, dan mudah-mudahan salah satu dari Sobat Properti yang nonton video ini punya rumah di sini ya. Meskipun Anda di luar kota, Anda bisa investasi di sini untuk rumah singgah atau disewakan ya, atau mungkin untuk tabungan hari tua. Oke, nanti kita lanjut kesimpulan dari Adina Residennya seperti apa. Mungkin dari country garden saya akhiri sampai di sini. Nanti Anda bisa menikmati video ini dan kita kembali ke depan nanti ya. Baik Sobat Properti, jadi ini tadi kita sudah keliling-keliling, saya sudah jelaskan tentang Adina Residen yang ada di Kota Malang, hunian Islami dengan konsep syariah pertama yang ada di Kota Malang dan terbesar. Karena sebenarnya Primaland tidak hanya punya progres atau project Adina Residen aja. Jadi ada beberapa perumahan dan juga rumah kos yang ada di proyeknya Primaland. Nah, nanti mungkin lebih jelasnya Sobat Properti bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Nah, jadi Adina Residen tadi sudah saya jelaskan semuanya. Ada tahap 1, ada tahap 2, konsep yang berbeda dari yang pertama tahap 1 dan tahap 2 dari segi desain rumahnya. Tapi kalau konsepnya sama, untuk skema bayarnya sama, jadi pakai konsep syariah atau langsung ngangsur ke developer. Dan yang paling murah tadi saya sudah jelaskan bahwa sekarang sisanya adalah yang tipe 75, luas tanahnya 72, itu di harga 800 jutaan. Dan kalau yang tipe 55 sayang sekali sudah sold out ya. Jadi memang penjualan Primaland atau Adina Residen ini sangat luar biasa bagus. Nah, fasilitas sudah saya jelaskan semua bahwa di sini fasilitas cukup lengkap. Jadi nanti kalau Sobat Properti mau investasi di Malang, salah satu tempat ya atau opsi pilihan yang menjadi pertimbangan dari Sobat Properti untuk investasi di Malang adalah Adina Residen ya. Salah satunya adalah Adina Residen dari segi hawa, kawasan, lokasi yang strategis, dan juga kawasan yang cukup luas dan ada masjid, fasilitasnya lengkap sekali. Oke, baik Sobat Properti, jadi mungkin saya akhiri dari channel ini ya. Jadi sudah selesai saya jelaskan untuk Adina Residen hari ini, dan tetap dukung kami, channel kami Fine Property, dengan cara like, subscribe, dan share apabila video ini bermanfaat. Sampai jumpa di channel-channel berikutnya atau di konten berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.